Shalom anak-anak. Walau Eka, apa kabar hari ini? Luar biasa Lause apa kabar? Lause Febri juga luar biasa antusias. Nah Lause, kita mau tanya juga anak-anak di rumah ya. 1, 2, 3. Apa kabar anak-anak? Wah, luar biasa, semuanya semangat. Karena kita percaya Tuhan yang menyertai kita sepanjang hari. Nah, dan sebentar lagi kita akan merayakan Natal Lause. Apa itu Natal Lause? Natal apa itu ya? Ya, Natal adalah hari kelahiran Tuhan Yesus datang ke dunia. Ya, Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan umatnya dari dosa. Ya, karena itu mari kita nyanyikan pujian Selamat, Selamat Datang. Selamat, selamat datang Yesus Tuhanku, yang turun dari surga yang rumahku. Selamat, selamat datangmu di dalam dunia. Tuhan jadi sama dengan manusia. Salam, salam. Bangunlah gembala, lihat terang besar, dengar berita surga dan bergemar. Sungguh malam ini Tuhan Yesus lahirlah, jadi kanak-kanak dalam palungannya. Salam, salam. Orang Majus datang turut bintangnya, hendak mencari Tuhan dan menyembah. Emas dan kemenyan dan mur dipersembahkannya, akan hormat raja dan juru selamatnya. Salam, salam. Ya anak-anak, semua siapkan hati, pikiran, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur buat hari ini Tuhan, kami boleh beribadah, biarlah Tuhan tolong kami sehingga selama ibadah ini berlangsung, kami boleh duduk dengan tenang, mengikuti ibadah ini dengan sungguh-sungguh. Di dalam namamu kami berdoa, haleluya, amin. Anak-anak, Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan manusia yang berdosa. Yesus datang ke dunia untuk menjadi juru selamat kita. Ayo sekarang kita mau memuji Tuhan. Kita mau pujikan hari ini telah lahir. Semuanya berdiri ya, kita nyanyikan dengan semangat. Bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Hari ini telah lahir. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Dan namanya disebut orang penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa kekal, Raja damai. Tiada yang lain, hanya Yesus saja layak disembah segala bangsa, sekarang dan selamanya. Sekarang kita akan memberikan persembahan sebagai ucapan syukur kita kepada Tuhan karena Dia sangat mengasihi kita. Kita mau memberikan persembahan, siapkan persembahan dan kotak persembahannya. Kita akan kembali pujikan hari ini telah lahir.
yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Dan namanya disebut orang penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa kekal, Raja damai. Tiada nama lain, hanya Yesus saja layak disembah segala bangsa, sekarang dan selamanya. Tiada nama lain, tiada nama lain, hanya Yesus saja layak disembah segala bangsa, sekarang dan selamanya. Sekarang kita akan berdoa. Kita tangan, tutup mata, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kasih Tuhan yang begitu besar kepada kami. Terima kasih Tuhan sudah memberkati Papa, Mama di dalam pekerjaan dan mencukupkan setiap kebutuhan kami. Dan terima kasih hari ini kami dapat memberikan persembahan kepada Tuhan sebagai ucapan syukur kami untuk kasih Tuhan, untuk kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Tuhan berkati persembahan ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Anak-anak silakan duduk kembali. Ya, saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan ya Lause ya. Nah anak-anak, mari kita minta Roh Kudus memimpin kita mau buka hati kita sungguh-sungguh mendengarkan firman Tuhan. Mari kita nyanyikan pujian Roh Kudus yang manis. Firmanlah Tuhan, ku mau mendengar dan melakukannya setiap hari. Roh Kudus yang manis, tolong aku menuruti firman Tuhan. Roh Kudus yang manis, jadikanku anak Tuhan yang manis. Buka hatiku untuk firman-Mu, ku ingin menjadi seperti Yesus. Berfirmanlah Tuhan, ku mau mendengar dan melakukannya setiap hari. Roh Kudus yang manis, tolong aku menuruti firman Tuhan. Roh Kudus yang manis, jadikanku anak Tuhan yang manis. Anak Tuhan yang manis, anak Tuhan yang manis, anak Tuhan yang manis. Sekarang kita akan mendengarkan firman Tuhan. Ayo, siapkan, duduk yang tenang. Kita akan bersama-sama untuk belajar firman Tuhan.
Hai anak-anak, hari ini kalian akan mendengarkan firman Tuhan bersama Lausejen. Sebelumnya, mari kita berdoa ya. Semuanya lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih hari ini kami kembali akan mendengarkan firman Tuhan. Tuhan pimpin firman hari ini dan kami boleh mengerti dan melakukan firman-Mu. Terima kasih Tuhan, hanya dalam nama-Mu kami ucap syukur dan berdoa. Amin. Anak-anak, hari ini Lausejen membawa sesuatu. Apa ya? Lihat ya. Nih, Lausejen punya sesuatu loh. Ada yang tahu ini apa? Iya, ini baju. Tapi bukan bajunya Lausejen. Tuh lihat, kekecilan. Ini nggak cukup buat Lausejen. Ini baju anak bayi. Ada lagi nih. Iya ini buat anak bayi juga. Kalau buat Lausejen mah mana cukup. Nah, celana dan baju ini dipakai anak bayi untuk melindungi tubuh mereka. Masih ada tuh ya. Nah, ada yang tahu nggak ini apa? Iya, ini botol susu bayi. Biasanya diisi susu supaya bayi-bayi tidak kelaparan dan mereka bisa minum susu dari botol ini. Masih ada. Kalian tahu nggak ini apa ya? Ini selimut atau yang biasa dipakai bayi melindungi tubuhnya supaya nggak kedinginan. Iya, ini selimut untuk bayi. Nah, ada lagi nih. Tahu nggak ya kalian? Nih. Yang tahu ini apa? Ini namanya popok bayi atau yang biasa disebut pampers. Iya, ini supaya misalnya kalian waktu anak bayi pipis atau buang air kecil, buang air besar supaya tidak bocor dan tidak berhamburan seperti itu. Nah, terakhir nih, masih ada lagi. Nah, ini sepatu bayi, bukan sepatunya Lausejen ya, karena ini kecil buat anak bayi. Nah, Lausejen ngapain bawa alat-alat bayi, baju bayi, botol susu, sepatu, selimut, buat apa? Nah, hari ini Lausejen akan bercerita tentang seorang bayi. Bayi? Siapa bayi itu? Mau tahu? Yuk dengarkan ya. Anak-anak, hari ini Lausa akan bercerita tentang seorang bayi. Dia siapa ya? Ada yang tahu? Samuel? Bukan. Musa? Bukan juga. Tahu nggak siapa? Betul, bayi Yesus. Wah, kenapa tentang bayi Yesus? Nah, suatu ketika Kaisar Agustus mengeluarkan perintah. Dia mau menghitung jumlah orang yang ada di kotanya. Lalu dia menyuruh semua orang untuk pergi ke tempat mereka lahir supaya mendaftarkan diri mereka di kota masing-masing. Lalu semua orang menuruti perintah ini dan pergi ke tempat lahirnya. Begitu juga dengan Yusuf dan juga Maria. Kalian tahu Yusuf dan Maria siapa? Betul, mereka adalah papa dan mama dari Yesus. Ya, mereka juga pergi. Mereka saat itu tinggal di Nazaret dan mereka pergi ke Bethlehem di mana Yusuf lahir. Karena dia adalah keturunan Daud. Lalu mereka pergi dari Nazaret ke Bethlehem. Begitu panjang perjalanan mereka. Dulu gak ada pesawat, gak ada namanya kereta api. Mereka harus berjalan atau memakai keledai dan sebagainya. Nah, begitu panjang perjalanannya. Mereka begitu lelah. Ketika tiba di Bethlehem, sudah banyak orang yang ada di sana. Betul, mereka juga mau mendaftarkan diri mereka. Lalu Yusuf dan Maria saat itu, anak-anak, Maria sedang mengandung. Mengandung itu berarti di dalam perutnya ada bayi. Betul sekali, ada bayi di dalam perutnya.
Lalu mereka mencari tempat tinggal, mereka mencari penginapan. Penginapan itu seperti saat ini, seperti yang kita sebut hotel. Mereka cari dari satu penginapan ke penginapan 2, 3, 4, 5 dan semuanya penuh. Tidak ada tempat lagi mereka mau beristirahat. Padahal mereka sudah begitu lelah. Lalu hanya ada satu tempat saja yang bisa. Anak-anak tahu? Itu adalah kandang binatang. Nah, kandang binatang betul tempatnya untuk sapi, domba, kambing beristirahat untuk tidur di sana. Ya, hanya tempat itu. Lalu Yusuf dan Maria yang begitu lelah pun tidur di sana. Malam itu begitu luar biasa. Karena Maria melahirkan dan menamainya Yesus. Ya, bayi Yesus telah lahir. Lalu Maria membungkus bayi Yesus dengan lampin supaya tidak kedinginan dan juga membaringkannya di palungan. Palungan? Apa itu Lase? Palungan itu tempat yang isinya untuk makanan binatang. Ya, Yesus tidur di sana. Nah, anak-anak, di saat yang bersamaan di padang ada gembala-gembala yang sedang mengembalakan domba-dombanya. Lalu malaikat Tuhan datang. Ketika mereka melihat malaikat Tuhan, mereka begitu ketakutan. Tetapi malaikat Tuhan berkata, "Jangan takut, aku mempunyai kabar baik bagimu. Ini merupakan sukacita besar bagi semua orang. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Kalian akan melihat bayi yang dibungkus dengan lampin dan juga terbaring di palungan." Lalu malaikat dan bala tentara surga memuji Allah. Mereka bersuka cita. Kemuliaan bagi Allah di tempat maha tinggi. Mereka bersuka cita. Lalu mereka pun meninggalkan gembala ini. Gembala ini berkata dengan teman-temannya, "Wah, mari kita menyaksikan apa yang terjadi seperti yang dikatakan malaikat itu. Mari kita cari bayi itu." Lalu mereka pun cepat-cepat pergi dan mencari bayi itu. Ketika mereka menemukannya, mereka melihat seperti yang dikatakan oleh malaikat, bahwa bayi itu dibungkus dengan lampin dan terbaring di palungan. Mereka pun menyembah Dia, memuji dengan sukacita. Mereka sangat gembira karena Yesus yang dijanjikan itu, juru selamat itu telah lahir. Dan mereka tidak bisa diam mendengar kabar ini, dan dengan melihat apa yang terjadi, mereka memberitahukan kepada semua orang bahwa Yesus telah lahir. Wah, anak-anak, seperti para gembala ini, kita juga mau menceritakan kabar gembira ini bahwa Yesus, juru selamat kita, telah lahir. Dia akan menyelamatkan kita dan menebus kita. Nah, anak-anak, saya kasih tahu, bayi Yesus datang ke dunia ini sebagai seorang bayi dan dia akan bertumbuh untuk menyelamatkan kita semua. Dia sama seperti bayi-bayi lain. Dia bisa menangis, kedinginan, lapar, dan juga sedih. Tetapi Yesus juga istimewa loh. Karena Yesus adalah anak Allah, juru selamat kita. Dia datang ke dunia ini dan lahir tanpa dosa. Dia tidak berdosa sama sekali, dan itu merupakan keistimewaan Tuhan. Kita telah mendengar bahwa Yesus telah lahir dan Yesus begitu istimewa. Maka dari itu, ayo anak-anak, kabarkan berita gembira ini kepada semua orang. Teman-teman kita, keluarga kita, sepupu-sepupu kita, susu, semuanya kita ceritakan kepada mereka bahwa Yesus telah lahir. Nah, mari kita berdoa, kita mau mengucap syukur kepada Tuhan. Semuanya lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan, kami begitu senang, bahagia karena mendengar bahwa Yesus telah lahir. Kami mau mengabarkan berita sukacita ini kepada semua orang. Terima kasih Tuhan, amin. Nah, anak-anak, karena kalian telah mendengarkan firman Tuhan tentang kabar berita ini,
Mari kita menghafalkan ayat hafalan hari ini di Lukas pasal 2 ayat 11. Hari ini telah lahir bagimu Juru Selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Lagi ya, Lukas pasal 2 ayat 11. Hari ini telah lahir bagimu Juru Selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Betul sekali, Yesus telah lahir dan mari kabarkan berita gembira ini kepada semua orang. Terima kasih anak-anak sudah mendengarkan firman Tuhan hari ini dengan baik. Sampai jumpa. Anak-anak, kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Yesus anak Allah rela datang ke dunia sebagai bayi dan terus bertumbuh dan menyelamatkan umat Allah dari hukuman dosa. Yesus datang ke dunia untuk menjadi juru selamat kita. Setiap orang yang percaya kepadanya akan menerima keselamatan. Dan ketika para gembala mendengar kabar baik bahwa juru selamat telah lahir, para gembala itu bersukacita dan dia mau menceritakan kabar baik itu kepada orang-orang. Kita juga mau seperti itu, mau menceritakan tentang Tuhan Yesus kepada semua orang. Kita mau bersyukur kepada Tuhan karena Dia telah datang menjadi juru selamat kita. Kita naikkan sembah kita pujikan, hai mari berhimpun. Mari berhimpun dan bersukaria, hai mari semua ke Betlehem. Lihat yang lahir, Raja bala surga, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia Tuhanmu. Sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia Tuhanmu. Ya anak-anak, mari kita lipat tangan, kita mau berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk hari ini Tuhan. Kami bersyukur kami boleh mendengar cerita firman Tuhan. Kami bersyukur karena Tuhan Yesus Engkau datang ke dunia untuk menyelamatkan kami manusia yang berdosa. Biarlah Tuhan kabar sukacita ini Tuhan boleh kami juga beritakan, boleh kami ceritakan kepada orang-orang lain. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman Tuhan dan kegiatan kami hari ini kami serahkan di dalam nama Tuhan. Biarlah Tuhan yang menolong, menjaga, menyertai kami. Ini doa kami Tuhan Yesus dan di dalam namamu kami berdoa. Haleluya. Amin. Nah anak-anak, sekarang kita akan mendengarkan pengumuman. Silakan Lasa. Ya, kita akan ibadah pada hari Minggu ya, seperti biasa. Jam berapa Lause? Jam 10:30 pagi. Ayo tetap siapkan diri dengan baik. Bangun pagi-pagi dan memuji Tuhan dengan semangat. Dan terima kasih untuk anak-anak, kalian sudah mengikuti ibadah hari ini dengan baik. God bless you and we love you. Bye-bye.